Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keseimbangan pasar tenaga kerja akan menjelaskan peta konsep tentang keseimbangan pasar tenaga kerja. Sebelum mulai, kita baiknya mengenal apa itu keseimbangan pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja merupakan suatu mekanisme yang mempertemukan antara permintaan tenaga kerja dari perusahaan dan penawaran tenaga kerja dari masyarakat. Keseimbangan pasar tenaga kerja terjadi ketika jumlah tenaga kerja yang tersedia sesuai dengan kebutuhan perusahaan pada tingkat upah tertentu. Peta konsep ini menjelaskan berbagai bentuk keseimbangan pasar tenaga kerja, mulai dari kondisi persaingan sempurna atau single kompetitif, keseimbangan antar pasar tenaga kerja, hingga kondisi pasar tidak kompetitif seperti monopsoni dan monopoli. Selain itu, dibahas pula faktor yang memengaruhi pasar tenaga kerja, peran pemerintah, perkembangan teknologi, serta perspektif Islam dalam menciptakan hubungan kerja yang adil. Poin pertama, keseimbangan dalam pasar tenaga kerja single kompetitif. Bisa dilihat dari grafik di atas bahwa terjadi ketika pasar benar-benar kompetitif, banyak pencari kerja dan banyak perusahaan. Upah keseimbangan ditentukan oleh titik potong permintaan dan penawaran. Pada titik E, jumlah tenaga kerja yang diminta dengan yang ditawarkan. Di situ W melambangkan upah keseimbangan dan L melambangkan jumlah tenaga kerja keseimbangan. Yang ketiga, pasar tenaga kerja tidak kompetitif atau monopsoni. Monopsoni terjadi ketika hanya ada satu pembeli tenaga kerja, perusahaan, atau sangat sedikit, sedangkan pencari kerja banyak. Perusahaan memiliki kekuatan untuk menentukan upah lebih rendah dari kondisi kompetitif. Tujuan perusahaan meminimalkan biaya tenaga kerja. Akibatnya, upah lebih rendah, jumlah tenaga kerja yang terserap lebih sedikit. 4. Karakteristik perusahaan monopsoni dengan diskriminasi murni. Seperti perusahaan membayar upah berbeda untuk pekerja yang sama berdasarkan kelompok tertentu seperti gender, suku, daerah, dan lain-lain. Selanjutnya ada produktivitas sama tetapi upah tidak sama. Terus ada bertujuan memaksimalkan keuntungan dengan membayar serendah mungkin kepada kelompok yang tidak memiliki alternatif kerja. Contoh, upah buruh perempuan lebih rendah dari laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Selanjutnya, kesimpulan monopsoni dengan diskriminasi murni adalah kondisi ketika satu perusahaan menguasai pasar tenaga kerja dan mampu membayar setiap pekerja berdasarkan nilai produktivitasnya, sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan maksimum sementara pekerja kehilangan sebagai kekuatan tawarnya. Selanjutnya, yang kelima, perusahaan monopsoni non-diskriminasi di Indonesia, yaitu seperti perusahaan membayar upah sama untuk semua pekerja pada jenis pekerjaan yang sama. Namun, perusahaan tetap memiliki kekuatan menentukan upah di bawah tingkat kompetitif. Contohnya di Indonesia seperti perkebunan besar di daerah terpencil, perusahaan tambang di wilayah tertentu, dan pabrik padat karya di daerah dengan sedikit alternatif kerja. Ciri-cirinya tidak membedakan upah antar pekerja, tetapi tidak membatasi pilihan kerja. Poin ke-6, pengaruh monopsoni terhadap tingkat upah. Bisa dilihat di atas bahwa upah kompetitif lebih tinggi dibandingkan upah monopsoni dikarenakan jumlah tenaga kerja kompetitif lebih banyak dibandingkan jumlah tenaga kerja monopsoni. Monopsoni menyebabkan upah lebih rendah dan kesempatan kerja lebih sedikit. Poin ke-7, pasar tenaga kerja tidak kompetitif atau monopoli. Monopoli terjadi ketika hanya ada satu penjual tenaga kerja atau biasanya serikat pekerja kuat dan banyak perusahaan sebagai pembeli. Dan juga serikat dapat menentukan upah lebih tinggi dari tingkat kompetitif. Dan jumlah tenaga kerja yang bekerja biasa lebih sedikit, tapi upah lebih tinggi. Monopoli kebalikan dari monopsoni. Upah naik, jumlah kerja bisa turun. Poin ke-8, struktur pasar tenaga kerja secara umum. 1. Kompetitif sempurna. Banyak penjual dan pembeli, informasi sempurna, tidak ada hambatan keluar masuk. Kedua, monopsoni.
satu atau sedikit pembeli tenaga kerja memiliki kebutuhan menentukan upah. Yang ketiga, monopoli. Satu atau sedikit penjual tenaga kerja atau serikat kuat menentukan upah. Yang keempat, oligopsoni atau oligospoli. Sedikit pembeli dan atau penjual saling mempengaruhi keputusan upah. Lalu poin yang ke-9, pandangan pasar tenaga kerja menurut Islam. Yang pertama ada kerja adalah ibadah, bekerja untuk mencari nafkah yang halal adalah ibadah dan mulia. Lalu yang kedua, upah yang adil. Islam menekankan keadilan dalam menetapkan upah sesuai kesepakatan dan tidak merugikan salah satu pihak. Yang ketiga, larangan eksploitasi. Dilarang menzalimi pekerja, menunda upah atau memberi upah di bawah layak. Yang keempat ada kemaslahatan bersama. Pasar tenaga kerja harus mewujudkan kesejahteraan pekerja, perusahaan dan masyarakat. Yang kelima, transparansi dan amanah. Informasi kerja harus jelas dan kedua pihak harus menepati janji. Kesimpulan, pasar tenaga kerja merupakan kondisi ketika permintaan tenaga kerja dari perusahaan dan penawaran tenaga kerja bertemu sehingga menghasilkan tingkat upah serta jumlah tenaga kerja yang optimal. Dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif, keseimbangan terjadi melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Namun pasar tenaga kerja tidak selalu berjalan sempurna. Kondisi tersebut memonopsoni dan monopoli dapat mempengaruhi tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang terserap. Monopsoni cenderung memberikan kekuatan lebih besar kepada perusahaan dalam menentukan upah, sedangkan monopoli memberikan kekuatan tawar kepada pekerja. Selain itu, faktor seperti teknologi, globalisasi, kebijakan pemerintah, dan kualitas sumber daya manusia turut mempengaruhi keseimbangan pasar tenaga kerja. Dalam perspektif Islam, keseimbangan tenaga kerja tidak hanya menekankan efisiensi, tapi juga keadilan, pemberian upah yang layak, serta hubungan kerja yang bertanggung jawab. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.